Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas model-model pembelajaran IPA. Pengertian model pembelajaran. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan mempelajari dan para pengajar dalam merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Adapun ciri-ciri model pembelajaran menurut Cardy dan Moore. Yang pertama, model pembelajaran merupakan rasional teoristik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar, memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Adapun jenis-jenis model pembelajaran HOTS IPA. Yang pertama, problem based learning. Yang kedua, project based learning. Ketiga, discovery learning inquiry. Adapun model discovery inquiry learning. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan discovery inquiry learning adalah pemahaman konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam menggunakan proses mentalnya untuk menentukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses tersebut disebut cognitive process. Sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating complexity, investigation in the mind. Adapun langkah-langkah model discovery inquiry learning. Yang pertama, pemberian rangsangan. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Dan yang kelima, pembuktian. Keenam, menarik kesimpulan. Adapun model pembelajaran problem based learning atau PBL. Model pembelajaran berbasis permasalahan merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna relevan dan kontekstual. Tujuan PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata, mengintegrasikan konsep pikir order thinking skill, keinginan dalam belajar, menaikkan belajar diri sendiri dalam keterampilan normal and Smith. Karakteristik model PBL. Pertama, masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. Yang kedua biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengembang. Yang ketiga, masalah biasanya menuntut perspektif menjenguk. Keempat, masalah membuat pembelajaran tertentang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Kelima, sangat mengutamakan belajar mandiri. Yang keenam, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Dan yang ketujuh, pembelajaran kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Karakteristik ini menuntut peserta didik untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecahan masalah
Model pembelajaran Project Based Learning. Model pembelajaran Project Based Learning adalah model pembelajaran yang dilibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Adapun penerapan Project Based Learning. Yang pertama, topik atau materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat konseptual dan mudah didesain menjadi sebuah proyek atau karya yang menarik. Yang kedua, peserta didik tidak digiring untuk menghasilkan satu proyek saja. Yang ketiga, proyek tidak harus selesai dalam satu pertemuan, diselesaikan 3 atau 4 pertemuan. Yang keempat, proyek merupakan bentuk pemecahan masalah sehingga dari pembuatan proyek bermuara pada peningkatan hasil belajar. Yang kelima, bahan, alat, dan media yang dibutuhkan untuk membuat proyek diusahakan tersedia di lingkungan sekitar dan diarahkan dengan memanfaatkan bahan bekas atau sampah yang tidak terpakai agar menjadi bernilai guna. Yang keenam, penilaian autentik meningkatkan kemampuan perancang, penerapan, menemukan dan menyampaikan produknya kepada orang lain. Sekarang kita masuk model pembelajaran IPA lainnya. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, model pembelajaran konseptual. Dan yang ketiga, model pembelajaran Paiken. Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun model pembelajaran Paiken merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dirancang agar membuat anak lebih aktif mengembangkan kreativitas, sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan. Adapun model pembelajaran kontekstual merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik bukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat. Model pengajar ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik ketika dihadapkan pada situasi dunia nyata. Adapun tujuan komponen utama dari pembelajaran konseptual. Yang pertama, konstruktivisme, mendorong peserta didik agar bisa mengkonstruksi pengetahuannya melalui pengamatan dan pengalaman. Yang kedua, inquiry, didasarkan pada penyingkapan, penyelidikan atau pencarian dan penelusuran. Yang ketiga, bertanya, sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. Yang keempat, learning community, dilakukan dengan membuat kelompok belajar. Yang kelima, modeling, dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Yang keenam, refleksi, proses pengkajian pengalaman yang telah dipelajari. Yang ketujuh, penilaian nyata, proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik.